teman-teman, ternyata dari teman-teman ada yang namanya studi unit produksi dan jasa. Ya anak-anak yang memang kesulitan ekonomi untuk sementara dimasukkan masuk di grupnya EDG. Di SMK itu ada unit produksi dan jasa yang dimana ini menerima pekerjaan dari luar. Hasil dari pekerjaan itu dikembalikan ke anak. Beberapa anak yang ikut di sana itu rencana Bapak ya? Nah itu yang sudah kita jalankan. Oh sudah jalankan? Ya, yang kita sudah jalankan. Tentu saja untuk kita yang berikutnya ini yang terkait anak-anak yang tidak bisa dengan jurusannya karena swasta itu yang mereka sebenarnya masih sedikit nenteng. Nah, rencana kita yang kasusnya untuk yang ini kita lakukan penyelesaian dengan memanggil orang tuanya supaya nanti ada tindak lanjut dari orang tua juga mengetahui perkembangan aslinya yang ada di sekolah, bahwasanya mereka itu tidak sekolah karena mereka kurang nyaman dengan jurusan yang mereka pilih, mereka sekolah di swasta, jadi istilahnya apa sih enteng ya, tidak dengan anak-anak. Karena kita yang akan kita jalani itu adalah kita panggil orang tua. Ya rencana itu memang ya berharap bisa membuahkan hasil rumah. Iya. Kalau sudah merencanakan, nah, nanti siapa yang akan Bapak ajak kerja atau aksi nyatanya apa ke depannya atau komitmennya dengan siapa dan ya itu. Ya. Kalau untuk rencana ke depan kita akan berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Dan kebetulan saya adalah guru mapel, nanti kita kolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian kita kolaborasi juga dengan teman-teman guru kita. Nanti dari proses pemanggilan itu yang akan memanggil adalah teman-teman guru kita. Dari teman-teman guru kita nanti akan dianalisa datanya, kemudian setelah dianalisa datanya, kalau anak itu menjadi baik berarti sudah selesai. Kalau menjadi masih belum sembuh, yang kita akan lakukan yaitu kunjungan atau visit untuk memperkecil nilai-nilai anak-anak yang boleh Itu membangun komitmen dengan rekan Bapak ya. Iya. Waktunya yang diperlukan atau ada nggak jadwal kira-kira 1 semester atau 1-2 bulan gimana waktu? Ini nanti untuk pelaksanaan anak-anak yang seperti apa yang akan dilakukan pemanggilan orang tua itu dimulai dengan anak-anak yang dalam waktu 1 minggu itu tidak masuk sebanyak 2 kali atau boleh 2 kali kita langsung adakan minggu depan kita langsung panggil orang tua. Kemudian setelah kita panggil orang tuanya nanti ada penyelesaian, misalnya anaknya sembuh ya berarti sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masih tergolek ya akan dilakukan pemanggilan. Jadi harapannya itu bisa menyelesaikan masalah Bapak ya. Berapa yakin Bapak itu bisa menyelesaikan masalah pembolosan siswa Bapak? Kalau dengan metode seperti itu kita hari ini yakin 95% pasti akan mengurangi nilainya anak-anak boleh. Kenapa? Karena senakal apapun anak itu kalau kita sudah ada komunikasi dengan orang tua itu akan ada mengalami titik jerak. Dari proses titik jerak ini kan sedikit pemaksaan. Biarkan nanti setelah ada teguran juga dari pihak sekolah, dari orang tua, anaknya kan lebih baik. Alhamdulillah kalau gitu Bapak sudah bisa menemukan sendiri jalan keluarnya Iya. ke masalah Bapak ini. Iya. Nanti kita temukan hari ini setelah ngobrol dengan Pak Jumlah. Oh iya, alhamdulillah. Dari situ baru kepikiran, oh iya harusnya juga diadakan apa namanya home visit gitu. Yang awal kita kemarin udah kolaborasi dengan teman itu maunya hanya kita panggil orang tuanya saja, tapi belum sampai home visit. Dan begitu ngobrol dengan Pak Jumlah ketemu lagi. Ya. Ya alhamdulillah kalau gitu Pak. Saya merasa bersyukur walaupun saya pun yakin dengan Bapak. Iya, semoga nanti dengan hasilnya ini nanti yang akan kita rencanakan semoga membawa nilai yang positif untuk sekolah kami sekolah swasta. Harapannya dengan proses ini nanti bisa di tahun berikutnya masyarakat lebih percaya kepada sekolah kami. Kita juga terima kasih ke Pak Dia yang kita sharing seperti hari ini ternyata bisa membangkitkan produksi dari saya sendiri. Dari proses ini kita menjadi lebih baik.
Ya alhamdulillah kalau gitu Pak, ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan Bapak dan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang Bapak kelola. Ya Pak ya. Dan mungkin bawa manfaat barokah untuk amin amin. Ya alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. ya. Terima kasih Pak Dul. Iya, moga-moga. Pak Ulisi, terima kasih Pak Ulisi. Alhamdulillah Pak Mulisin, tadi saya sudah diskusi panjang dengan proses polisi. Ya. Saya minta masukan dari Pak Penilaian dari kapasitas ya alhamdulillah. Yang awalnya saya kurang percaya karena saya mungkin bukan senioritas ya gitu. Ini kok tadi kelihatan lebih percaya diri dan lebih mantap. Jadi alasannya tidak apa? ya setelah saya mempelajari materi-materi dan setelah saya banyak melihat kekurangan saya di mana itu saya coba mengembangkan. Kemudian apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya pada bagaimana saya bisa menggunakan Oh iya, alhamdulillah kalau gitu Pak Mulisin mau berbagi ilmu dengan saya, malah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan semakin meningkat kemampuan saya. kalau saya perhatikan mulai dari awal sampai akhir tadi beliau Pak Abdullah itu benar-benar bisa konsentrasi dan menangkap dengan paham apa yang disampaikan karena paham bisa konsentrasi kita itu langsung sangat betul ya Pak itu seakan-akan tidak ada gangguan itu muncul kepercayaan dirinya itu yang saya rasakan saya amati tadi mungkin bagaimana menurut penelitian ini? Ya karena memang saya sendiri kan tidak bisa menilai diri saya. Kalau Pak Mulisin sudah menilai ada kepercayaan diri, alhamdulillah berarti saya sudah mampu meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Yang awalnya saya kurang percaya diri itu setelah Pak Mulisin menilai saya malah semakin percaya. Alhamdulillah saya berterima kasih Pak Mulisin sudah mau bercerita kepada saya dan mau menilai saya. Kalau saya sudah menilai amati dengan bahwa kemampuan percaya diri wanita dengan sudah menangani juga terus apa kira-kira yang diperlukan dengan kebakaran Yang jelas karena kepercayaan diri itu tidak serta-merta tumbuh dengan sendirinya, itu perlu proses panjang juga, jam terbangnya juga saya akan lebih banyak berlatih, kemudian banyak workshop atau banyak belajar dari rekan guru yang senior pada rekan kepala sekolah juga untuk komunikasi lebih terbuka dan kemudian ya kembangkanlah potensi yang punya sehingga kepercayaan diri saya semakin hari semakin meningkat. itu intinya belajar dengan mengembangkan mengambil berlatih ya dan bahasa itu guru yang baik komunitas harus dilakukan Ya, terus ya, tindak lanjutnya apa Pak? Sebagai langkah komunikasi ya. Pertama jelas saya akan ya seperti tadi banyak minta saran masukan pada rekan-rekan apalagi yang senior. Tolong dong saya dinilai, tolong dong saya dimasukin. Itu yang pertama dan ketika sudah tahu kekurangannya apa, kalau memang butuh melatih dengan ikut workshop atau pelatihan, ya saya ikut. Jadi rencananya 1-2 bulan ini ya setelah saya tahu kekurangannya saya akan ikut banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi.
mengharapkan nanti dia bisa lebih bagus. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Polisin sudah berkenan dan meluangkan waktunya bisa berbagi cerita dan berbagi ilmu pada saya, dan mudah-mudahan ini semakin meningkatkan kepercayaan saya ya. Pak Polisin alhamdulillah sudah mau berbagi cerita juga. Ya walaupun sebenarnya saya ini siapa, pengalamannya juga belum seberapa. Saya berharap akan semakin meningkat kepercayaan diri dan akan semakin menambah wawasan untuk meningkatkan coaching. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.